Aku kan kalau misalnya chat Aca langsung kayaknya ini ya apa Awkward. dia awkward ntar sangka gue genit lagi kan. Dan kalau produser marah-marah juga sebagai pemain aku juga enek ya gitu. Jadi aku juga memposisikan diri aku sebagai pemain-pemain lain atau kru yang lain gitu. Pastinya apapun keputusan dia, mau jadi aktor kah, mau jadi model kah, mau jadi pengusaha atau mau jadi apapun yang dia mau jadi atlet, itu apapun kita akan dukung gitu. Investasi di tempat lain itu ya mungkin salah satunya ya supaya bisa quality time sama keluarga sih gitu kan, karena biar gimana pun shooting stripping walaupun emang itu dunia aku dan memang aku juga suka, tapi aku harus pikirin itu syutingnya kan dari pagi sampai pagi kan. Yep. Halo, selamat datang di Voy Talk, mari bicara bersama Voy. Kali ini aku kedatangan tamu spesial dan juga selain aktor yang sudah bergelut di bidang industri hiburan, dia mulai memproduksi sebuah film. Yap, Reski Aditya. Hai, halo. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Nah, ini kan biasanya sibuk sebagai seorang aktor yang ngepromosiin film. Sekarang juga ngepromosiin sebagai produser yang ikut dari awal sampai sekarang. Gimana nih perasaannya? Waduh, ya happy banget sih pada saat ini. Sekarang cita-cita lama aku udah terkabul gitu kan. Udah menjadi kenyataan dan sebentar lagi di tanggal 23 Maret 2023 film aku udah on air di bioskop gitu. Kita bicara sedikit nih tentang film hantu baru. Gitu kan. Boleh ceritain sedikit gimana, apa inspirasinya memilih atau bukan memilih, melahirkan film sebagai pertama gitu khususnya dengan genre horor komedi? Iya. Sebenarnya gini ya, karena kan emang masyarakat Indonesia kita tahu bersama-sama kalau emang kalau film horor itu banyak peminatnya gitu, dan aku mungkin mau modifikasi sedikit dengan gaya yang lain gitu ya. Aku mau coba masukin komedi yang kita bisa nikmatin bareng-bareng, karena biar gimana pun juga selera masyarakat kan harus kita ikutin gitu. Demands-nya ya. Demands. Oke. Tapi kan dengan poster yang terlihat cukup misteri, kemudian ternyata kejutan di dalamnya adalah ini horor komedi gitu. Kira-kira apa yang bisa disampaikan ke penonton bahwa ini film harus ditonton kayak gitu? Ya dari posternya sih udah kelihatan sih kalau ini ekspresi adik-adiknya tuh agak-agak takut tapi nggak kesereman gitu. Jadi aku berharap sih penonton ini pada nonton, karena memang ini adalah cerita horor yang beda gitu ya, dimana kita di mana-mana kalau kita lagi nonton film horor kan kita pasti takut sama setannya kan. Kalau ini kita bisa ketawain setannya gitu. Oke, berarti kira-kira apakah 50-50 horor komedinya? Mungkin 70-30 lah. 70-30 horor? 70? 70-30. Oke. Komedinya lebih banyak. Oh, kebalik. Berarti 30 horor, 70 komedi. Iya. Oke. Nah, biasanya kan kamu ikut reading, syuting, terus udah ikut promo film. Nah, sekarang kamu harus mulai dari awal, pas praproduksinya, kemudian sampai ikut juga menjadi aktor, sampai akhirnya sekarang harus memikirkan bagaimana nih promonya gitu. Iya. Gimana sih perasaannya akhirnya? Iya, ya pastinya karena ini challenge buat diri aku sendiri dan ini emang belum pernah aku lakuin sebelumnya. Kalau gambaran seperti apa untuk praproduksi, produksi, dan post produksi kan emang udah ada gambaran ya, tapi pada saat pelaksanaannya memang jauh berbeda gitu. Ya aku jalanin sih dengan enjoy, karena kan temanya untuk pada saat project pertama ini aku lebih banyak belajar sih. Pengen belajar banyak tentang semuanya, dan kedepannya pasti akan jadi pembelajaran untuk next produksi itu. Oke, ada kesan dan mungkin suka dan duka gitu sebagai kamu yang akhirnya mewujudkan impian kamu sebagai produser. Ada nggak sih cerita suka dan dukanya? Suka dan dukanya banyak banget. Yang pasti lebih banyak sukanya kok gitu. Lebih banyak sukanya dan sukarnya. Susah. Sukar. Ternyata pemilihannya nggak gampang. Ternyata penentuan keputusannya juga
nggak begitu mudah gitu. Jadi apalagi kan biar gimana pun karena ini pertama gitu, jadi pasti banyak nanya sama orang, banyak nanya sama partner juga, banyak nanya juga sama seluruh orang-orang yang bersedia untuk menjadi mentor aku gitu. Oh, baik. Nah, ini kan dari waktu pemilihan pemain kemarin ada cerita nih, katanya milih Acha sebagai pemeran utama, tapi lewat DM Instagram dan nggak dibales. Coba itu ceritain gimana sih? Oke, jadi gini, awalnya slow respon sih, bukan nggak dibales. Aku kan kalau misalnya chat Acha langsung, kayaknya ini ya awkward. Kan dia awkward, terus agak gue genit lagi kan. Suruh aja istri minta tolong sama Citra yang akhirnya sini biar aku aja yang DM. Akhirnya sekitar 6 jam atau 7 jam gitu baru dibalas, dan akhirnya responsif. Kita ajakin ketemuan, kita meeting bareng, Acha juga baca skripnya, alhamdulillah Acha suka, dan akhirnya kita jalanin gitu. Okay. Nah, ketika kamu jadi produser gitu, ada nggak sih sedikit yang berbeda dari kamu? Biasanya kan kamu jadi pemain, oh ya udah terima gitu, mungkin kamu adaptasi sedikit, selesai. Sementara kamu jadi produser, apakah kamu jadi kayak galak gitu atau tegas gitu? Galak sih enggak sih. Aku tetap jadi diri aku sendiri karena aku tahu kapasitas produser tuh pastinya harus apa ya konsekuensinya, ya kan gimana. Dan kalau produser marah-marah juga, sebagai pemain aku juga enek ya gitu. Jadi aku juga memposisikan diri aku sebagai pemain-pemain lain atau kru yang lain gitu. Jadi aku berusaha untuk mendekati atau merangkul gitu. Ya karena kamu kan berangkat sebagai aktor gitu ya. Jadi aku tahu bagaimana harus men-treat mereka. Dari semua pemilihan peran yang akhirnya sudah memainkan film ini, kira-kira kamu cukup puas gak sih dengan terlaksanakannya film ini dan juga aktor dan aktris pilihan? Kalau aktor dan aktris pilihannya aku cukup puas sih. Tapi kalau tentang hasilnya itu pastinya akan terus namanya harusnya gue giniin, harusnya gue gituin, perfeksionis pasti begitu. Dikit Iya, ya, pasti begitu. Tapi alhamdulillah bersyukur sekarang karyanya udah jadi, udah gala premier juga, udah kita lewatin promo-promonya. Aku berharap ini bisa jadi diterima sama masyarakat sih. Jujur banyak yang seneng sih. Aku responnya bagus banget setelah gala premier, setelah special screening juga. Itu ngebuat aku bersyukur, pede gitu. Jadi ya mesti nonton sih buat semuanya, teman-teman VOI nonton. Di tanggal 23 di tanggal Maret. 23 Maret 2023. Pas banget puasa itu pas ya? Pas banget puasa. Oh, cocok nih buat ngabuburit. Bener, aku juga karena kenapa ambil jadwal pas puasa, aku pikir karena aku tipikal orang yang suka ngabuburit pakai nonton bioskop gitu. Jadi kan lumayan tuh setelah siang-siang, gitu ya. asar, ya kan, pas atau habis zuhur jam 1 gitu kan, lumayan nih buat buying time gitu kan, kalau emang nggak ngapa-ngapain. Nah, secara tidak langsung kan ketika kamu menjadi produser, ini kamu harus mempelajari bagaimana bisnis perfilman gitu. Apakah ini menjadi suatu keberanian buat kamu untuk, yuk kita bisa bikin film lagi gitu? Iya, kalau dibilang berani, ya kalau nggak berani kita nggak bakalan maju-maju sih. Jadi ya kenapa enggak, dengan persaingan yang sekarang ada, bukan persaingan ya, maksudnya banyak PH-PH lain yang munculkan film, munculkan series, ya kenapa enggak kita juga punya kreasi lain yang mungkin sama-sama tujuannya menghibur masyarakat Indonesia gitu. Jadi nggak boleh takut. Nggak boleh takut, karena kan kita mau ada improvement gitu kan, dari aktor jadi produser, besok siapa tahu jadi sutradara. Iya dong, kayaknya enggak sih kalau. Nggak dulu ya, nggak dulu. Nah, ini sebagai anak pertama dari Kin Entertainment gitu, yang kamu bangun dengan istri dan juga tim yang lain. Kira-kira rencana kedepannya apa nih? Apa kamu langsung, ya kita bikin film lagi tahun ini gitu? Pastinya kita akan mau buat series-series, film juga gitu. Yang mungkin yang pertama yang aku mau jangkau itu dulu gitu. Ya, jadi dan memang kebetulan kan klien-kliennya udah kenal gitu kan. Jadi ya moga-moga kita bisa kerjasama bareng sama pihak-pihak OTT lainnya gitu.
Apalagi series kan lagi banyak diminati dengan Benar. berbagai platform yang nggak cuma bisa ditonton di TV digital atau YouTube saja gitu kan ya. Benar. Berarti sangat-sangat tertarik nih untuk bikin series, mini series mungkin? Ya 10 episode, 16 episode, 12 episode, ya ntar kita bisa omongin sesuai cerita. Oke, Kin Entertainment ini kan jadi salah satu, let's say, investasi buat kamu gitu. Apakah kedepannya mau melahirkan atau membuat investasi lain gitu dengan industri hiburan atau mungkin di industri lain? Iya sih, kita tahun ini alhamdulillah sih banyak rencana-rencana investasi di tempat-tempat lain gitu kan, karena selain pekerjaan utama kita sebagai aktor, kita juga mau coba untuk terjun ke dunia bisnis juga gitu. Selain dari dunia entertain yang film PH ini, kita juga ada beberapa industri lain yang Kak kita Ciki lagi brand ini ya, fashion ya? Iya, udah tahu ya. Ada Iya. Cante, itu produksi kita juga. Aku juga bareng-bareng sama Citra untuk terlibat di dalam produksi itu juga gitu. Jadi agak seru ya, selain sama-sama bekerja di industri hiburan, dua-duanya sama-sama ya bisnis yuk gitu. Iya, kayaknya harus melek semuanya deh tentang finansial sekarang. Betul, apalagi investasi jangka panjang ya. Bener. Kamu kan sekarang udah usia 38 tahun gitu, dengan Kin yang tumbuh cukup ganteng dan lucu gitu. Iya. Kira-kira kamu Amin. akan mengarahkan Kin akan seperti apa ke depannya? Jadi artis atau seperti apa? Kalau aku sepakat sih sama Citra kalau Atar nanti, Kin Atar Aska ya namanya. Jadi Atar ya? Atar. Kita panggilnya Atar. Atar mau jadi apa? Ikutin aja dia maunya gimana. Yang penting dia nyaman dan harus fokus itu. Nantinya jadi pastinya apapun keputusan dia, mau jadi aktor kah, mau jadi model kah, mau jadi pengusaha atau mau jadi apapun yang dia mau jadi atlet, itu apapun kita akan dukung gitu. Jadi kalian sebagai orang tua hanya mewadahi saja gitu. Kamu mau apa nak? Gitu. Iya, moga-moga bisa mensupport apapun keinginan dia sampai Berarti nanti. sekarang sekolah kelas berapa? Kelas belum, masih kindergarten ya. Kindergarten ya? Masih preschool. Dia banyak keinginan gak sih pengen tahu sesuatu? Oh, aku ngelihat temen aku taekwondo, ya gitu. Belum sih. Itu Belum masih, ya? Dia masih 2 tahun 6 bulan. Oh, 2 2 tahun 8 bulan. Oke, baik. Ini aku lihat kan Atar dibuatin Instagram gitu ya, sama Kak Ciki atau sama apa kalian berdua? Citra sih yang buat. Citra yang buat ya? Citra yang buat. Apakah nanti emang pengennya, oh aku kayak anak-anak artis yang lain, jadi anakku selebgram juga gitu, atau emang karena pengen ya udah memorable jadi Instagram? Awalnya sih ya karena untuk memorable ya, karena pada saat itu dibuatnya pada saat dia lahir, kita buatin dan sampai sekarang sih belum kurang aktif ya, Iya. tapi nanti kalau emang dia udah gede, udah ngerti kan kita bisa kasih. Tapi memang nggak ada niatan untuk kayak, nah ayo kita bikin kamu nanti jadi selebgram gitu Belum kan? sih, Enggak ya? belum ke arah situ, tapi ya apapun peluangnya nanti kita akan omongin bareng-bareng sih. Aku lihat-lihat nih dari Instagram Kak Reski, nih foto dengan Kak Citra itu kayak bukan pasangan orang tua yang punya anak satu, kayak ya udah pasangan baru aja, mesra-mesra banget gitu. Masa sih? Iya, traveling mulu ya gitu Iya, kan, terus traveling. fashionable juga gitu. Emang sama-sama interestnya kah? Ya karena emang kita di dunia hiburan dan emang kebetulan harus posting kan, Iya. harus Aktif. aktif gitu. Apalagi Citra memang dia aktif banget di sosial media dan dia enjoy gitu. Ya udah, kita lakuin aja yang kita mau sebagai diri kita sendiri Dan sih. sebagai public figure mungkin Iya. ya. Oke. Nah, dengan kalian yang sama-sama bergelut di industri hiburan gitu, ada nggak sih tips buat dari kalian berdua untuk meluangkan quality time, khususnya juga terhadap Atar gitu? Iya, salah satu penyebab aku buka PH sendiri atau sama aku buka investasi di tempat lain itu ya mungkin salah satunya ya supaya bisa quality time sama keluarga sih, gitu kan, karena biar gimana pun shooting stripping walaupun emang itu dunia aku dan memang aku juga suka, tapi aku harus pikirin itu syutingnya kan dari pagi sampai pagi kan, maksudnya jam 12 pastinya akan kurang waktu sama anak juga, tapi ya makanya kita mau coba dunia lain dulu di tahun ini,
sambil mengerjakan main job kita sebagai Oke, aktor. sambil traveling sedikit untuk quality time. Bener. Oke. Baik, terima kasih Kak Reski. Semoga lancar dan sukses. Film Hantu Baru bisa jadi box office dan Amin. banyak ditonton di Indonesia. Amin, amin doanya. Terima kasih. Jangan lupa nonton ya. Jangan lupa nonton ya. Terima kasih. Terima kasih.